never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Oke, silakan Mas judulnya. Jadi judulnya mengenai tentang kebijakan hukum untuk menanggulangi kasus hukum kasus lingkungan di Indonesia. Gini. Terlalu luas ya? Ya bukan luas itu Bu. Ini enggak kita fokuskan aja terhadap beberapa permasalahan yang lebih konkret. Ya enggak. Ya, jadi kalau seperti ini ada kesulitan nanti ketika kita mau menemukan bagaimana solusinya, ya kan? Nah, kira-kira kalau seperti ini permasalahannya apa, Mas? Jadi sedikit yang saya ketahui Ya. tentang substansi dari si artikel yang saya tulis itu bahwa konstitusi atau undang-undang dasar kita itu menegaskan bahwa manusia itu berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan juga mendapatkan lingkungan yang sehat lagi. Nah, terus dan juga konstitusi mengatur mengenai tentang bahwa air, terus tanah dan lain semacamnya itu ya dikuasai, sanksinya kurang berat, sehingga banyak kemudian orang ya ataupun badan usaha lah yang kemudian dia mencemari lingkungan. Dari masa ke masa, dari Undang-Undang 1, 2, dan 3, menurut Mas Amir kira-kira ada asas yang tidak masuk nggak di Undang-Undang yang pertama dengan Undang-Undang yang kedua dan Undang-Undang yang ketiga? Apakah asas itu full tetap 14 atau ada tambahan asas? Kira-kira? Kan kalau sekarang kan ya headline-nya itu adalah pembangunan berkelanjutan. Kira-kira di undang-undang yang 1 dan 2 ada nggak asas itu? Di undang-undang yang pertama dan yang kedua. Gitu ya? Iya. Saya nggak baca, tapi cuma ya tidak baca undang-undangnya seperti itu. Iya. Ada kalau juga bingung juga kalau seperti itu. Cuma di sana dijelaskan kenapa kemudian sampai ada sebuah perubahan itu, artinya revisi dan pertama itu dicabut seperti itu ya, dan yang final lah istilahnya yang digunakan yang menjadi ius constitutum sampai sekarang itu undang-undang yang berlaku ya Undang-Undang 32 tahun 2009 itu. Kenapa? Karena yang pertama karena ya yang seperti saya sebutkan tadi bahwa di sana tidak berprinsip atau berasaskan terhadap pembangunan berkelanjutan. Ya. Terus yang kedua sanksinya kurang berat. Seperti itu yang saya baca, luarnya aja ya. Ya kalau saya rasa juga antara undang-undang yang pertama, undang-undang yang kedua, dan juga undang-undang yang ketiga memang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dan juga perkembangan peradaban saat ini, di mana pada saat tahun-tahun yang sebelumnya aktivitas pertambangan tidak seheboh sekarang. Nah, kenapa ada asas pembangunan berkelanjutan dan kemudian diundangkan di tahun 2009 itu karena pada prinsipnya melihat kondisi saat sekarang ini aktivitas pertambangan di Indonesia yang semakin banyak dan itu merugikan bagi masyarakat Indonesia. Dan selain itu mungkin ya di undang-undang sebelumnya tidak dijelaskan secara tegas di dalam undang-undang itu tentang aktivitas pertambangan yang menyebabkan kondisi perubahan terhadap lingkungan sehingga tidak berkelanjutan. Ya mungkin itu yang menjadi landasan kenapa juga dilakukan perubahan antara yang 1, 2, dan yang 3. Ya, jadi, kalau saya rasa hal yang seperti itu juga boleh dilakukan dalam sebuah penelitian. Jadi diteliti itu dari prinsip sejauh mana, ya kan? Sejauh mana undang-undangnya. Jadi kamu melihat dari sisi hierarkinya, gitu ya. Jadi memang penelitian itu memang tidak semuanya itu harus ada kasusnya, tapi untuk lebih
membuat terang terhadap penelitian ini boleh dimasukkan salah satu kasus sebagai contoh, tapi bukan studi kasus. Ya, tapi di sini Mas kembali lagi pada prinsip penelitian hukum. Nah, kira-kira kalau ini kamu menggunakan normatif law research, ya kan? Kamu di sini tulis harus adanya norma ya yang menurut kamu itu tidak sesuai atau usang. Nah, ini yang menurut saya yang kamu ini usang, norma yang usang. Jadi sudah masuk ke dalam prinsip penelitian hukum normatif, ya kan? Dari penelitian tahun 1997, 1982 sampai 2009 itu karena ada aturan yang sudah usang, yang sudah tidak relevan lagi digunakan saat ini. Nah, jadi kamu bisa menggunakan isu hukum itu atau legal isunya yang itu, ya norma yang sudah usang. Nah, selain itu kamu bisa juga cari lagi aturan di Undang-Undang 2009 ini yang nggak ada, yang masih belum diatur, ya kan? Yang masih belum diatur, misalnya dari aktivitas mayanya, cybernya. Nah, kira-kira aktivitas maya ataupun dunia maya itu kan adalah rekayasa manusia, bukan hasil dari seleksi alam, ya kan? Bukan murni, ya, bukan alami, memang adalah rekayasa manusia. Nah, kira-kira aktivitas seperti itu, maya seperti itu berdampak nggak terhadap lingkungan? Berdampak terhadap lingkungan? Ya. Seperti main handphone. Apapun itu yang berbau cyber. AC itu ya? Enggak. Cyber itu kan dunia maya, ya kan? Jadi di dalam dunia maya itu kan ada dunia lain. Itu kan harus ada aturan yang mengaturnya di situ. Seperti cyber law-nya. Karena di dalam dunia maya itu kan ada aktivitas manusia, melakukan hubungan perjanjian, transaksi jual beli. Ya. Kan udah ya. Enggak, maksudnya dari aktivitas yang dilakukan, kemudian media yang digunakan itu berdampak enggak terhadap lingkungan. Kan lingkungan, masih ingat lingkungan ada jenis lingkungan ada berapa? Ada 4 kan? Ada apa aja? Ada lingkungan organik, organik, anorganik, apa? Yang ketiga? Yang terakhir itu apa? Lingkungan sosial. Oh iya. Yang ketiga masih ingat? Komposit. Ya kan? Nah, dari keempat itu semuanya termasuk dalam ruang lingkup lingkungan hidup. Aktivitas manusia ketika dia melakukan sebuah pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan yang lain dari basis transformasi digital, itu kan termasuk pembangunan juga, pembangunan digital. Nah, kira-kira itu termasuk dalam ruang lingkup lingkungan kan? Aktivitas manusia yang seperti itu. Coba gimana ya? Ini saya masih kurang paham maksudnya. Nah, lingkungan sosial, saya contohkan seperti ini. Di Kabupaten Sumedang ada yang namanya pariwisata, kan? Dari kegiatan pariwisata itu berdampak secara sosial, baik itu berkurangnya nilai-nilai luhur, nilai-nilai kearifan lokal, nilai religiusitas. Itu kan dampak dari kegiatan, yaitu apa? Banyaknya wisman-wisman yang berkunjung ke Sumedang. Nah, pergeseran kebiasaan aktivitas manusia itu juga dampak dari lingkungan. Nah, secara sosialnya tapi. Nah, kira-kira kalau aktivitas manusia menciptakan temuan baru di bidang digital, transformasi digital, itu kira-kira masuk ke jenis dari lingkungan sosial? Iya. Nah, ya kan? Jenis masuk, jelas masuk. Nah, kemudian kalau seperti itu kan memiliki dampak nih terhadap lingkungan hidup kita. Kira-kira dampaknya itu apa? Banyak Bu. Ya, Ya kalau misalkan adanya sebuah gadget misalkan handphone, ya kita ya cenderung ya bersosial seperti itu.
artinya lebih berinteraksi, misalkan Bu yang bicara dengan orang lain, terus yang lebih introvert dan lain semacamnya. Itu kan juga dampak dari dampak dari kita. Ya kita cenderung malas juga. Nah, itu kan juga dampak Antisosial gitu ya. Iya, sosial dan lain sebagainya. Itu juga dampak negatifnya. Ya, dampak positifnya. Dampak positifnya ya kita lebih mudah. Oke. Ya, misalkan, tidak ada batas ruang dan waktu ya. Ya, misalkan ya kita mau beli misalkan ya sekedar lewat handphone, ya mau komunikasi dengan orang lain misalkan ya kita ya. Oke, kalau terhadap lingkungan yang lain, lingkungan organik dan anorganiknya berdampak tidak? Anorganik tempat kita tinggal, organik adalah kita, manusianya. Berdampak tidak? Dari teknologi itu, dari maya itu berdampak ya. Kalau kita ya, kita apa? Ya, misalkan kita terlalu banyak main handphone misalkan. Ya, mata. Ya, mata. Oke, kesehatan ya. Kesehatan. Kalau terhadap lingkungannya? Kita ya apa alam maksudnya terhadap alamnya tempat kita tinggal kira-kira ada nggak ya. Pemanasan global masuk pemanasan global ya kalau AC gitu ya ya jadi nggak baca pemanasan global itu juga diakibatkan dari tingginya penggunaan internet. Seperti kita buat akun email, nah itu kan penyimpanannya di bawah bumi, di bawah bumi gitu ya, di bawah lapisan bumi. Nah itu juga semakin banyak data yang kita simpan di email, itu juga semakin banyak kita menciptakan panasnya bumi. Ya, jadi kan beberapa waktu lalu sempat ada demo besar-besaran di luar negeri kan terkait ini pemanasan global yang sudah semakin itu karena itu karena adanya email, penyimpanan email, dan sekarang menggunakan aplikasi, menggunakan apapun pasti harus login ke akun, mengharuskan seseorang itu punya email, punya akun gitu. Jadi setiap aktivitas manusia yang punya smartphone, punya alat PC, nah itu harus memiliki akun. Nah, artinya kan kalau semakin banyak orang yang punya akun email, artinya kan semakin banyak space yang harus kita sediakan untuk penyimpanan itu, ya kan? Kira-kira itu kan berdampak ya mas. Nah itu yang saya maksud. Di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini sudah mencakup itu atau belum gitu? Nah, ya itu mas. Nah ini bagus untuk diteliti juga karena ini di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini masih belum ke situ, masih belum ke arah itu. Gitu. Jadi mungkin nanti dengan hasil penelitiannya mas bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dijadikan sebagai bahan acuan, ya kan? Disesuaikan kan, bener yang katanya mas, disesuaikan dengan kondisi saat sekarang juga, apalagi sekarang di 5.0, ya kan? Oke mas, jadi kesimpulannya mas apa kira-kira? Ya jadi seperti itu, artinya kesimpulannya adalah mengenai tentang maraknya sebuah kasus lah istilahnya, ya harus ada sebuah kebijakan yang kemudian ya berupa kebijakan dari pemerintah, kan? Harus adanya sebuah regulasi yang mengatur mengenai tentang yang lingkungan itu. Gitu. Ya. Tapi di sini ada preventif. Oh iya itu ya itu bukan kesimpulannya juga ya. Enggak, menurut kamu itu masuk ke bagian dari kesimpulan atau tidak? Iya, artinya kan dari preventif itu pencegahan, untuk kemudian meminimalisir tentang adanya sebuah dampak lingkungan. Artinya itu kan lebih ya gimana ya, kebijakan pemerintah. Ya, sepertinya seperti ya misalkan di DPR yang punya wewenang untuk membuat sebuah hukum, membuat peraturan. Ya. Jadi intinya perlu nggak dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang 32 tahun 2009? Mungkin perlu ketika saya sudah menyelesaikan penelitian saya mengenai tentang itu yang ingin saya sampaikan tadi.
memasukkan apa namanya merevisi Ya, untuk perlu kemudian ya. ya mengatur mengenai tentang dampak secara apa namanya secara lingkungan yang sifatnya apa sosial ya, Ya. sosial dan Lingkungan juga sosial. ya, dan juga dampak organik dan Anorganik. organik itu. Tapi kalau menurut saya lebih difokuskan ke lingkungan sosialnya aja. Oh iya, lingkungan sosialnya aja tuh ya. Jadi sudah ketemu ya, sudah terang ya. Jadi nggak bingung lagi ya nulis ya. Iya, iya. Jadi kan kalau kayak gini enak mas, kita diskusi kayak gini ada hasilnya Iya, gitu. betul. Selain kita UTS dan juga nanti, oh saya mau buat tulisan ini, enak bisa dilanjutkan. Izin Mas Wil, artinya begini, saya bukan nggak paham membuat artikel atau bagaimana ya. Artinya kalau bisa, saya kan sering nanya ke ibu, sering konsultasi, saya bingung juga apakah ini studi kasus, orang di template-nya itu ya menganalisis mengenai tentang jurnal di Ponorogo, apakah jurnalnya mau dianalisis apanya ya. Saya juga apa namanya saya mungkin tahu Bu, itu menganalisis ya mengenai tentang yang misalkan ya studi kasus atau tentang norma prosedur dan lain semacamnya itu mengenai tentang lingkungan ya saya Kalau itu mas, itu tergantung metodenya yang mau Ya, digunakan, metodenya. ya kan? Ya, ya. Metodenya Ya, yang pasti. penting metode penelitian Ya, itu kan. ya. Jadi apapun itu, yang penting itu masuk menggunakan metode penelitian itu ya silahkan, dan Ya. itu temanya tetap dalam ruang lingkup Ya. hukum lingkungan, jadi nggak apa-apa gitu. Tapi kan normatif apa namanya punya saya Normatif law research, iya research kan masuk ke anunya saya tuh maksudnya artikelnya saya iya. ini tentang ya apa namanya membahas mengenai tentang peraturan. Ya, ya sudah Mas Amir, boleh silahkan duduk. Makasih ya Bu. Ya. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Shut the